Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang standar operasional prosedur atau yang disebut juga dengan SOP, yaitu SOP Laboratorium Fisika Sekolah. Adapun capaian pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu merancang standar operasional prosedur Laboratorium Fisika Sekolah dengan indikator ketepatan merancang standar operasional prosedur Laboratorium Fisika Sekolah. Jadi ini capaian pembelajaran kita dan ini indikatornya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk merancang SOP dari Laboratorium Fisika Sekolah. Nah, apa itu SOP? Jadi SOP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau yang disebut juga dengan Permen Pan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Di mana di dalam Permen Pan RB itu di pasal 1-nya dijelaskan pedoman atau acuan itu digunakan oleh instansi untuk menyusun standar operasional prosedur administrasi pemerintah atau disebut juga dengan SOP-AP di lingkungan instansi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan pasal 2-nya menyatakan agar SOP instansi pemerintah itu menyesuaikan dengan pedoman penyusunan SOP AP dari Permenpan RB. Jadi nanti agar ada penyetaraan gitu. Apa itu SOP? Jadi SOP itu serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Jadi proses penyelenggaraan aktivitas organisasi itu oleh siapa, bagaimana, kapan, dan di mana itu semua diinstruksikan secara tertulis dan nantinya sudah dibakukan. Kemudian tujuan dan sasaran dari pedoman itu yaitu untuk memberikan panduan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor, serta mengevaluasi SOP-AP. Dengan sasarannya, melalui pedoman ini, nanti diharapkan setiap instansi pemerintah itu sampai dengan unit yang terkecil memiliki SOP-AP, kemudian penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintah, kemudian sasaran yang ketiganya yaitu ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan yang keempat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi itu tujuan dan sasaran dari pedoman Permenpan RB nomor 35 tadi. Nah, untuk manfaatnya nanti dapat teman-teman lihat di dokumen Permenpan RB nomor 35 tahun 2012. Ini nanti akan saya share di Google Classroom-nya. Nah, selanjutnya kita bahas prinsip penyusunan SOP. Prinsip penyusunan SOP itu yang pertama kemudahan dan kejelasan, jadi mudah dan jelas. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga keselarasan. Yang keempat keterukuran. Yang kelima dinamis. Yang keenam berorientasi kepada pengguna. Yang ketujuh kepatuhan hukum. Dan yang kedelapan kepastian hukum. Ini prinsip penyusunan dari SOP. Selanjutnya kita bahas prinsip pelaksanaan SOP. Prinsip pelaksanaan SOP itu ada 6. Yang pertama konsisten, yang kedua harus komitmen, yang ketiga perbaikan berkelanjutan. Jadi nanti ada periodenya diperbaiki terus, diperbaharui terus nantinya. Yang keempat mengikat, yang kelima seluruh unsur harus berperan penting, harus terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir SOP itu harus terdokumentasi dengan baik. Jadi ada arsipnya nanti. Selanjutnya, dalam membuat SOP, jadi ada dua. Yang pertama ada, kalau kita melihat SOP itu nanti teman-teman pasti akan melihat ada namanya branching flowchart atau diagram alir bercabang, di mana seluruh prosedur pelaksanaan, tugas, dan fungsi dibuat dalam bentuk diagram alir, termasuk juga prosedur yang singkat dengan atau tanpa pengambilan keputusan. Jadi nanti ada flowchart-nya, dan flowchart yang digunakan itu biasanya terdiri dari 5 ini. Yang pertama itu dapat teman-teman lihat simbolnya seperti ini. Ini adalah terminator. Gunanya terminator ini untuk kegiatan mulai dan berakhir. Jadi kalau kita mau memulai, kita gunakan simbol ini dan nanti di akhir juga ditutup dengan simbol ini lagi. Kalau
persegi panjang seperti ini disebut juga dengan simbol proses, yaitu kegiatan proses atau eksekusi yang dilakukan. Jadi semua kegiatan, jadi kalau misalnya melakukan sesuatu berarti simbolnya seperti ini. Kemudian ini belah ketupat ini disebut juga dengan tombol decision, yaitu pengambilan keputusan. Jadi misalnya di sini nanti ada pilihan iya, kalau iya berarti nanti lanjut ke prosedur selanjutnya, tapi kalau tidak berarti kembali lagi ke proses sebelumnya gitu. Dan ini adalah arrow ini adalah arah kegiatannya, entah itu ke bawah, ke kiri, ke kanan, atau ke samping. Nah, dan ini adalah off pack connector. Ini tanda simbolnya seperti ini. Misalnya nanti SOP kita itu terdiri dari 3 halaman gitu. Berarti nanti di akhir kita harus berikan dulu off pack connector, kemudian di halaman berikutnya kita kita pakai lagi pack konektornya, baru kita lanjut ke proses atau pengambilan keputusan lainnya nanti. Nanti kita lihat contoh dari bentuk SOP itu seperti apa agar teman-teman lebih paham. Dan ini adalah format covernya. Jadi cover SOP itu harus memiliki cover dan formatnya itu seperti ini. Di sini adalah logo atau lambang kementerian atau lambang dari lembaga atau lambang dari pemerintah daerah atau lambang dari sekolah, kampus, dan segala macamnya. Nanti penting ini adalah logonya. Di sini ada tulisan standar operasional prosedur, kementerian apa, lembaga apa, pemerintah daerah apa, atau sekolah apa, atau kampus apa gitu. Kemudian di sini ada tahun pembuatannya, tahun berapa. Kemudian di sini ada alamat instansinya. Misalnya Universitas Siliwangi, Jalan Siliwangi, telepon Kota Tasikmalaya itu. Jadi ini adalah alamat instansi nantinya. Dan ini harus ada gitu. Jadi setiap SOP itu harus ada covernya. Kemudian ini contoh dari format SOP berdasarkan pedoman Permenpan RB tadi ya. Jadi ini ada logonya, kemudian di sini ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di bawah kementerian itu ada Deputi Bidang Tata Laksana, dan di bawahnya ada Asisten Deputi Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemerintahan. Kemudian di sini nanti ada nomor SOP-nya, nomor berapa, tanggal pembuatannya tanggal berapa, tanggal revisinya nanti tanggal berapa, tanggal efektifnya tanggal berapa, kemudian disahkan oleh siapa, kemudian nama SOP-nya apa. Kalau di sini nama SOP-nya pembuatan laporan konsiering katanya. Kemudian dasar hukum yang mendasari pembuatan SOP itu apa gitu. Di sini ada beberapa dasar hukumnya. Kemudian di sini keterkaitan. Jadi SOP pembuatan laporan ini nanti terkait juga dengan SOP pelaksanaan, SOP pendokumentasian, dan SOP pencarian anggaran. Kemudian ada peringatan. Peringatan ini apabila itu tidak terlaksana, apa akibatnya nanti? Di situ ada peringatan. Kemudian kualifikasi pelaksananya apa, peralatan dan perlengkapan yang digunakan apa saja, dan pencatatan dan pendataannya bagaimana. Nah, ini kan format umum ya contohnya. Nah, kalau untuk contoh dari SOP Laboratorium IPA, kita dapat melihat ini contohnya. Ini salah satu contoh yang sudah dikembangkan oleh mahasiswa, yaitu di sini ada logonya, kemudian di sini ada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, kemudian di bawahnya itu ada Dinas Pendidikan, dan di bawah Dinas Pendidikan itu ada SMA Informatika Ciamis katanya. Kemudian di sini ada laboratorium IPA, nomor SOP-nya ini, tahun pembuatannya ini, tanggal revisinya ini, tanggal efektifnya ini, disahkan oleh wakil kepala sekolah sarana dan prasarana. Kemudian nama SOP-nya, ini SOP tentang pelaksanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium fisika. Dasar hukumnya, jadi dasar hukumnya itu untuk pengadaan alat dan bahan laboratorium itu biasanya kita mengacu kepada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua dasar hukumnya itu Peraturan Pemerintah nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar sarana dan prasarana. Yang ketiga Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang standar sarana dan prasarana. Kemudian yang terakhir Permenpan RB nomor 53 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP. Jadi dasar hukum ini adalah undang-undang atau peraturan pemerintah yang mendasari
SOP yang akan kita buat gitu. Misalnya kalau untuk ini sekolah ya, karena sekolah berarti sistemnya sistem pendidikan nasional. Nanti kalau untuk perguruan tinggi beda lagi, bukan sistem pendidikan nasional, berarti sistem pendidikan perguruan tinggi. Jadi itu yang disebut dengan dasar hukum, yaitu peraturan pemerintah, undang-undang atau Permendiknas apa yang mendasari penyusunan dari SOP tersebut. Kemudian keterkaitannya SOP pelaksanaan pengadaan alat ini terkait juga dengan SOP pengadaan barang dan jasa, terkait juga dengan SOP surat keluar, terkait juga dengan SOP surat masuk, atau nanti juga bisa dibikin keterkaitannya dengan SOP pengelolaan laboratorium, SOP peminjaman alat nantinya, atau SOP penggunaan alat laboratorium nantinya. Jadi keterkaitannya itu nanti bisa di kira-kira SOP ini nanti keterkaitannya dengan SOP yang mana gitu. Nah, peringatannya jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan terlambatnya proses pelaksanaan praktikum dan penelitian dan kegiatan yang dimaksud dalam surat dan menghambat juga kegiatan yang dimaksud dalam surat yang dimaksud. Jadi, jika SOP ini tidak dilaksanakan, berarti nanti apa kira-kira efek yang akan ditimbulkan? Itu yang kita masukkan di peringatannya nanti. Kemudian kualifikasi pelaksana, siapa orang yang memiliki kualifikasi dalam melaksanakan atau dalam menggunakan SOP ini. Misalnya dia harus sarjana atau berkompetensi bidang laboratorium, kemudian memahami spesifikasi alat dan bahan laboratorium, kemudian menguasai operasional komputer, atau kualifikasi pelaksana lainnya boleh nanti dimasukkan. Kemudian peralatan atau perlengkapan. Peralatan atau perlengkapan apa saja yang kita butuhkan dalam penyusunan SOP tersebut, masukkan di sini. Kemudian pencatatan dan pendataan, nantinya dokumentasinya seperti apa, pengarsipannya bagaimana, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya kita lihat flowchart-nya. Jadi untuk flowchart-nya itu di sini ada nomor, ada uraian kegiatan, ada pelaksananya. Pelaksananya siapa saja yang terkait dengan SOP tersebut. Jadi nanti beda SOP, beda lagi ya yang terkaitnya. Kalau di sini kan tadi contohnya itu SOP pengadaan alat. Jadi kalau pengadaan alat itu biasanya yang terlibat itu cuman wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana, kemudian ketua lab, kemudian laboran. Kalau nanti untuk penggunaan alat nanti beda lagi yang terlibat. Berarti di sini ada wakil kepala sekolah bagian kurikulum, ketua lab, laboran, teknisi, bisa jadi teknisi juga terlibat, bisa jadi guru dan siswanya juga terlibat nantinya. Jadi nanti tergantung SOP apa yang dikembangkan, siapa pelaksananya nanti disesuaikan lagi dengan SOP yang kita kembangkan. Kemudian mutu bakunya itu kelengkapannya apa, waktunya bagaimana, outputnya dan keterangan. Di sini kita lihat untuk pengadaan alat dan bahan, yang pertama orang kegiatannya itu nanti melaporkan ketersediaan alat dan stok bahan untuk praktikum dan penelitian. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh laboran berarti kan yang melaporkan. Dilaporkannya ke siapa? Berarti ke ketua lab dulu. Berarti di sini kan tombol start, kemudian dilaporkan ke ketua lab. Di sini ada tombol proses, yaitu nanti ketua lab itu menerima laporan, selanjutnya menugaskan penyusunan kebutuhan alat dan bahan per tahun. Jadi nanti dari ketua lab ditugaskan lagi ke laboran. Jadi setelah laboran menyampaikan, oh ternyata alat kita itu yang tersedia cuma 3 gitu. Jadi setelah diterima laporannya oleh ketua lab, nanti ketua lab itu akan memberikan proses lagi kepada laboran untuk menyuruh ya udah susun kebutuhan tahun depan itu kira-kira butuh apa saja, nanti diproses lagi oleh laboran. Nanti yang sudah diproses oleh laboran itu dilaporkan lagi ke ketua lab. Itu draft yang disusun oleh laboran tadi dilaporkan ke ketua lab. Nanti ketua lab memeriksa susunan kebutuhan dan permintaan alat dan bahan itu. Jika disetujui dan ditandatangani, nanti dilanjutkan ke wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana. Jadi ini jika disetujui, jika ya lanjut ke sini, jika tidak berarti nanti laboran disuruh revisi lagi gitu. Nanti kalau setelah revisi dikasih lagi, kalau ya baru lanjut gitu. Kalau enggak ya direvisi lagi sampai nantinya diiyakan. Nanti setelah sampai di Wakasek sarana dan prasarana, nanti kan Wakasek itu menerima permohonan permintaan alat dan bahan dari
Di sini nanti setelah menerima permohonan permintaan alat dan bahan dari ketua lab ya, bukan dari Wakasek. Kemudian nanti Wakasek itu mendisposisikan sesuai dengan tupoksi laboran. Nanti diberikan lagi kepada laboran. Nanti dari laboran disusun RAB untuk permintaan alat dan bahan sesuai spesifikasi permintaan. Setelah dia susun, dia berikan kepada ketua lab. Nanti ketua lab memeriksa RAB yang disusun. Jika setuju, ditandatangani. Nanti ketua lab berikan lagi ke Wakasek. Jika tidak, disuruh lagi laboran memperbaiki. Nah, jika setuju, berarti nanti diberikan ke Wakasek, dan Wakasek menerima surat permohonan itu dan mengisi disposisi lagi. Nah, dan ini karena sudah habis satu lembar, satu halaman, maka di sini kita kasih dulu end pack konektornya. Kemudian nanti dilanjutkan lagi di sini di halaman barunya. Baru nanti setelah dari Wakasek tadi, setelah dari Wakasek diberikan ke ketua lab lagi. Di ketua lab nanti menelaah permintaan Wakasek dan mendisposisikan selaku penanggung jawab kegiatan dan memberikan ke laboran. Nanti laboran menelaah perintah pimpinan sesuai disposisi oleh ketua lab. Nanti di sini ketua lab tuh mengarahkan gini-gini, nanti oleh laboran ditelaah lagi. Kemudian setelah itu dikembalikan ke ketua lab, dan nantinya ketua lab yang akan memonitor proses pengadaan alat dan bahan. Kemudian setelah bahannya datang, nanti ketua lab memerintahkan lagi kepada laboran untuk mengecek spesifikasi dan menerima alat dan bahan yang diorder disertai tanda terima barang untuk diarsipkan. Nanti baru laboran mengarsipkan barangnya, mengelompokkan barang-barangnya sesuai dengan fungsinya. Jadi itu alurnya gitu. Itu alurnya dari awal sampai akhir. Dan di sini, nah di sini ada kelengkapan. Kelengkapan itu apa? Misalnya untuk kegiatan melaporkan ketersediaan alat tuh yang kita butuhkan untuk membuat itu ada komputer, printer. Kita butuh komputer atau printer gitu. Waktu yang kita butuhkan untuk melaporkan itu berapa? Misalnya 1 minggu. Outputnya nanti apa? Berupa laporan. Kemudian kegiatan menerima laporan misalnya, kelengkapannya apa? Berupa laporan stok alat dan bahan. Waktunya nanti disesuaikan, nggak bisa ya ditentukan berapa. Kemudian outputnya laporan. Kemudian menyusun kebutuhan, kita butuh ini, waktunya berapa hari, outputnya nanti berupa apa. Itu nanti dilampirkan di dalam kelengkapan waktu dan output nantinya. Begitu juga dengan yang ini gitu. Jadi itu untuk flowchart dari SOP-nya. Jadi intinya SOP itu prosedurnya. Jadi dari siapa ke siapa, dari siapa ke siapa, di rangkaian prosedurnya, tapi dibuatkan dalam serangkaian tertulis nantinya. Kemudian langkah pembuatan SOP itu, yang pertama di langkah persiapan itu kita harus melakukan penilaian kebutuhan SOP. Biasanya nanti ada tim yang menganalisis kira-kira kita butuhnya SOP apa saja. Misalnya di laboratorium itu kita butuh SOP pengadaan alat, butuh SOP peminjaman alat, butuh SOP penggunaan alat, butuh SOP penggunaan laboratorium. Nanti ada timnya yang akan mendiskusikan SOP apa aja yang kita butuhkan gitu. Setelah tahu SOP apa aja yang kita butuhkan, kita kembangkan SOP-nya. Dan setelah kita kembangkan, kita integrasikan, kita terapkan di dalam manajemen laboratorium kita. Dan setelah kita terapkan, baru kita monitoring dan evaluasi secara berkala nantinya. Nanti setiap tahunnya itu akan direvisi lagi dan dilihat lagi penerapannya bagaimana gitu. Dan SOP laboratorium IPA itu apa? SOP laboratorium IPA itu suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang mengikat, dan hal ini mencakup hal-hal yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandarisasi tanpa kehilangan keefektifannya. Jadi seperti yang udah dibilang dari awal tadi, kalau SOP itu adalah suatu instruksi yang baku, terstandar, resmi, dan segala macamnya gitu, dan dia juga bersifat mengikat nantinya. Sedangkan SOP laboratorium fisika sekolah itu tujuannya sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi laboratorium fisika sesuai dengan tujuannya. Kemudian untuk menjaga konsistensi dan kinerja pengurus laboratorium fisika,
Yang ketiga, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari para pengurus yang terkait laboratorium fisika. Ini jelas ya, oh ini nanti untuk mengadakan ini prosesnya bagaimana, yang bertanggung jawab siapa, yang bertugas siapa. Jadi itu jelas nantinya, nggak ada lagi nanti, oh harusnya si A yang bertanggung jawab, tapi si A itu kayak lepas tanggung jawab gitu. Jadi tidak ada lagi hal seperti itu nantinya. Kemudian menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan, kegagalan, keraguan, duplikasi dalam menjalankan fungsi laboratorium fisika. Kemudian sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan terhadap tugas dan wewenang. Dan yang terakhir untuk mengevaluasi hambatan dan kendala yang ditemukan dalam menjalankan laboratorium fisika. Jadi itu tujuannya. Jadi tujuannya itu banyak ya, bukan hanya sebagai untuk memperlihatkan alur kegiatan saja, tapi ini juga ada tujuan-tujuan lainnya gitu. Nah, setelah itu semua, tugas dari teman-teman yaitu untuk membuat produk berupa standar operasional prosedur di laboratorium fisika sekolah. Jadi SOP di laboratorium fisika sekolah itu ada 7. Tapi tadi kita sudah bahas tentang yang pertama yaitu SOP pengadaan alat-alat laboratorium. Berarti nanti sisanya teman-teman bikin SOP nomor 2 sampai nomor 7. Tugasnya itu dibikin secara pribadi, jadi satu orang bertanggung jawab untuk membuat satu SOP. Dan pembagiannya nanti silahkan ditunggu saja di Google Classroom-nya, nanti akan saya bagi si A mengerjakan ini, si B mengerjakan ini, si C mengerjakan ini, nanti ditunggu aja pembagiannya di Google Classroom-nya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.